Saudara sekalian ingat ya, saudara ini harus dipersiapkan untuk menjadi panglima-panglimanya ke depan. Mau dari Polri, TNI, dari kementerian, lembaga kejaksaan. Kalau saudara itu tidak punya hati nurani percuma. Saya kemarin terharu juga mendengar polisi New Zealand mengatakan gini, Pak, kami polisi New Zealand adalah mempunyai penghormatan kepada Tuhan, penghormatan kepada bangsa dan negara, penghormatan kepada masyarakat, penghormatan kepada institusi, dan penghormatan sebagai profesi. Hebat kayak apapun, terampil kayak apapun, kalau nggak punya penghormatan itu kesia-siaan. Nggak ada artinya. Saudara boleh bodoh, saudara boleh kurang, tapi ketika saudara punya penghormatan itu moralitas saudara. Itu literasi yang saudara sampaikan. Kalau saudara tidak punya sesuatu itu, selesai. Dah, bangsa ini tinggal nunggu remuk. Kenapa? Karena para pemimpinnya tidak dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan aja belum tentu baik, apalagi yang tidak dipersiapkan. Nah, saudara lihat di televisi, di media, ngomongannya itu menyakitkan hati. Dah, ngomong asal jeplak aja, gimana? Saudara juga ketika menyampaikan, pakai hati nurani, empatinya, maka saudara harus peka, peduli, berbela rasa. Maka saya sampaikan, saya juga sampai hari ini, pagi ini masih digugat lagi di sekolah-sekolah yang lain. Saya berusaha membantu, tetapi kalau yang dibantu tidak mau, yang telepon bapaknya, mertuanya, saya hanya tanya, pantas tidak. Maka fakta integritas yang saudara tangani itu ikuti dan tekuni, jalani. Jangan jadi pembohong. Masyarakat itu jengkel karena sering dibohongi. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, tamak. Hidupnya penuh amarah. Saudara harus bisa menjadi cooling system. Saudara harus bisa membawa kedamaian. Saudara harus bisa membawa orang itu jiwanya bahagia. Tapi bukan berarti permisif dengan perkeliruan. Sekali kita tidak menegakkan yang benar, akan menjadi presiden buruk. Orang yang tidak bisa introspeksi diri, dia akan jatuh. Dia pasti jauh dari Tuhan. Kita orang beriman harus selalu dijamah oleh Tuhan. Saudara sekalian, saudara punya keluarga, saudara bahagia. Ingat, semua dimulai dari keluarga. Orang-orang yang main-main dengan keluarganya tinggal nunggu waktu, kena kutukan dan karmanya. Pagi ini masih ada yang komplain sama saya, istrinya nggak diajak ke sini, nggak tahu istri yang keberapa. Yang kobra-kobra ini kemarin saya, mohon maaf ya ibu-ibu, ini kalau suamimu polisi, atau saya lihat Pak Kaseswim, wajah yang bapak-bapaknya hari ini tertib karena di samping ada yang, makanya saya cari Bayangkari, oh di luar, oh yaudah. Tapi kalau yang poluan-poluan, yang perempuan ini kayaknya tertekan, dia mikir suami saya di rumah ngapain gitu ya. Mbok senyum, kamu tuh sudah lulus aja kok yuk, senyum aja nggak bisa, gimana? Wajahnya itu wajah dongkol gitu. Nggak usah mbok pikir, kalau itu suamimu memang hakmu akan kembali, walaupun sudah keple. Iya toh. Ya kamu senyum-senyum bagus lah, kamu di depan senyum. Oh, yang belakang-belakang itu betutut gitu mukanya. Oh yang laki-laki aja senyum kok kamu, apalagi yang saspimen itu kepikiran gitu. Ngapain kamu sekolah saspimen kalau masih mikir rumah gitu. Saudara sekalian, kekuatan ini dimulai dari keluarga. Kalau keluargamu goyah, pasti bubar semua. Saya bukan mengatakan saya orang baik. Weh, Agus duduk depan, Gus, kamu sontoloyo. Aku makanya tak cari Agus mana ini, kok ya ada duduk di depan. Wah, kowe kutuk marani sunduk, Gus.
Agus ini Sontoloyo juga nih. Awas kamu lulus SP masih kemplu-kemplu gitu. Ini anak buah saya Kamsel ini, Agus ini. Sudah di Kamsel ngintervensi saya terus ya toh. Kemarin sama David mau intervensi saya, ya udah. Saya ngomel-ngomel, ya David. Saya bukan marah sama kamu, saya marah sama Agus sebetulnya. Cuman ya kamu karena ketua senat yang saya omeli kamu lah. Nah, saudara sekalian, saudara sekarang juga harus ingat, saudara jadi panutan, saudara jadi tolong pemimpin. Kita ini orang berdosa, jangan jahat, jangan jadi penjahat. Jadilah penolong. Kalau saudara rajin menolong, rajin berbuat baik, Tuhan juga rajin menolong dan berbuat baik sama saudara. Orang-orang yang sombong, tinggal nunggu waktunya aja. Saya tidak mengutip kata profesor, tidak mengutip kata-kata filsuf, yang saya kutip kata-katanya Mandra, sombong amat. Nah, yang kedua, nyakitin semua, jangan nyakiti. Berusahalah saudara ini mulai tertib dengan diri saudara, maka saudara akan berhasil. Saya ini memang enggak saya baca, karena 300 halaman nanti kalau saya baca, enggak jadi yudisium, ya toh, hanya dengarkan saya ngomel-ngomel gini. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan, sekali lagi selamat, saudara harus syukuri, saudara diluluskan semua nih, ini Pak Kasespim ini, kalau mau saklek, itu melihat mukanya bodat aja langsung coret suruh pulang aja, ngapain sini. Dan enggak usah banyak diskusi, saudara harus bersyukur, jadilah pemimpin yang baik, yang benar, dan juga orang-orang yang murah hati. Saudara harus tegas dalam prinsip tapi santun dalam menyampaikan. Jangan sombong, jangan flexing, nggak usah sok-sokan. Orang-orang yang sok-sokan itu biasanya pamer ketololan. Maka saudara tunjukkan menjadi orang-orang yang berhati nurani. Dan ingat keutamaan, bikin sekolah ini bangga, bikin institusi saudara bekerja juga bangga, bikin masyarakat bangga, dan terutama keluarga pasti akan mencintai saudara. Saya kira demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sekali lagi selamat, dan saudara tetap sehat, semangat, dan smart. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sadi Om. Rahayu, salam presisi.